Selamat siang Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami dan saya Keisha dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Kewirausahaan. Nah, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Madina. Dengan Pak Madina. Jangan Bapak. Biasanya saya panggil Abang. Abang, siap Pak. Biasa umuran ya. Itu aja. Oke, kan di sini tuh kita ada tugas mau neliti gitu Pak. Jadi kita mau buat ceritanya dokumenter gitu Pak. Oh, iya. Tentang usaha sebenarnya di bidang apapun, tapi kita pengennya di peternakan. Nah, usaha yang minimal udah 3 tahun lah berdirinya gitu. Kita tuh mau analisis gimana cara bertahannya, gimana proses awalnya. Jadi supaya ada motivasi buat mahasiswa yang lainnya juga gitu. Kenapa harus ambil peternakan? Peternakan karena Apa yang buat menarik dari peternakan? Iya benar sih. Yang pertama ya, kalau untuk perekonomian Indonesia itu kan peternakan tuh lumayan tinggi lah ya Pak ya. Iya. Lumayan tinggi, jadi pakan utama untuk kita sebagai manusia juga gitu kan, apalagi dari sapi. Utama lah ya. Utama lah gitu. Ayam, sapi itu udah pasti lah gitu, sama kambing juga kan kadang gitu sih Pak. Jadi kan biasanya kita tuh ke makanan gitu ya. Kalau makanan kan UMKM udah banyak banget gitu. Nah, kita mau cari yang beda dari peternakan gitu, biar lebih tahu lah usaha-usaha di bidang lain gitu. Itu bukan karena tertarik sama peternakan, bukan ya? Ya siapa tahu nanti kalau kita udah lulus, kalau kita udah tahu celahnya, oh kayaknya peternakan boleh nih gitu. Gitu sih. Menarik sebenarnya, peternakan itu menarik. Iya, menarik ya. Sepanjang lebar menarik. Kira-kira kalau misalnya mau buka peternakan sendiri nih Pak, harus ada modal berapa sih, atau mungkin kita harus punya sapi dulu yang kecil atau gimana gitu kira-kira? Jadi kalau terkait peternakan ya, kan peternakan ini kan lingkupannya luas sebenarnya. Itu nggak terpaku sama modal sebenarnya kalau kita mau mulai. Kan bisa kita mulai misalnya dari ternak ayam dulu, iya benar-benar, ternak kambing dulu, ternak domba, nanti baru perlahan setelah udah makin berkembang, ternak sapi, nanti baru sapinya makin hari kan makin banyak. Jadi sebenarnya nggak terpaku ketika kita harus ternak sapi nih benar sekian dulu, nanti nggak mulai kalau kayak gitu. Iya benar sih. Nah akhirnya duitnya habis, mulainya kagak kan? Iya. Gitu. Jadi kalau bicara mulai itu kita mulai dari apa yang kita bisa. Iya, dari yang paling kecil aja dulu ya. Saat itu kita mampu lah. Apa yang kita mampu itu yang kita lakukan. Berarti proses awalnya juga dari peternakan itu apa namanya kalau boleh tahu? BBS. BBS apa tuh BBS? Berkah Bersama Sejahtera. Berkah Bersama Sejahtera itu awalnya langsung sapi atau apa dulu nih? Jadi memang kalau untuk BBS-nya sendiri itu memang langsung sapi. Tapi dari kambingnya sih dulu awalnya peternakan kambing. Peternakan kambing. Tapi masih ada kambingnya juga sekarang. Kambing masih banyak juga. Cuma memang yang setelah BBS ini berdiri, nah memang fokus di pembesaran sapi, sehingga sapinya untuk kapasitas pun terus dibesarkan gitu. Jadi kan ini BBS ini berdiri sekitar tahun 2000-an lah, 2004-2005. Berarti udah berbelasan tahun ya Pak ya? Puluhan tahun. Bilang 20 tahun lah ya. Iya, udah puluhan tahun sih. 20 tahun lah. Iya, kurang lebih sekitar 20 tahun. Nah, itu dulu emang jumlahnya masih sedikit. Awal-awal itu di rumah sekitar 30 ekoran. 30 ekor ya. Jadi awalnya ketika kakak saya itu yang sekarang menggawangi di sini. Nah, beliau lulus kuliah, ada teman orang tua almarhum, teman baru saya almarhum, dia menawarkan kepada kakak saya ini, abang saya ya, gimana mau kerja atau mau usaha. Iya. Nah, akhirnya pilihnya usaha. Nah, temen itu pun dia berikhtiar membantu kami, karena kami kan keluarga besar, 10 bersaudara. Nah, ketika abang saya lulus itu kan adik-adik saya kan masih banyak yang harus dibiayai. Nah, akhirnya kami berusaha di rumah bersama orang tua. Nah, dari tahun 2005 itulah kita mulai beternak sapi. Oh gitu. Berarti dan emang ya sampai usaha keluarga ya awalnya ya. Usaha keluarga. Iya betul sih. Ya sekarang ini udah ada berapa sapi? Atau enggak awalnya berapa sapi dulu deh Pak? Jadi dulu inget Pak. Awal-awal banget tuh sekitar 30 ekoran. 30 ekor ya. Terus berkembang. Ya sampai sekarang itu sebenarnya kita itu memang untuk kapasitas sapi itu memang nggak akan dipenuhin sebelum mendekati Idul Adha, karena kita kan pangsa pasarnya kan cuma Idul Adha sebenarnya. Iya, Idul Adha ya. Nah, karena maksud pasar utama itu Idul Adha, walaupun tetap hari-hari kayak gini ada aja kalau kita satu, kita dua, walaupun karena kita tidak ke arah pasar yang komersil setiap hari, atau misalnya minimal seminggu sekali per 3 bulan, enggak ke situ memang arahnya. Ya arahnya kan acara besar lah ya. Idul Adha aja. Nah, jadi jumlah sapi untuk saat ini sih paling harus sekitar 500-an lah.
Nanti kalau udah Idul Adha itu memang itu benar-benar kita full. Kapasitasnya 1.000 ekor. Ini ada berapa jenis sapi Pak sekarang? Kalau untuk jenis lumayan banyak. Nanti ditulis aja kalau mau ditulis. Oke, boleh nanti kita lihat-lihat boleh ya Pak ya? Iya, nanti saya kasih tahu jenis-jenisnya ya. Oke, siap. Jadi ini dari sapi lokal kayak misalnya seperti sapi Kupang, sapi Bali, sapi Jawa atau orang bilang itu sapi PO. Sapi PO. Peranakan Ongo. Itu kan sebenarnya sapi peranakan, tapi karena udah populer di sini dianggap ini sapi lokal, PO. Itu orang bilang sapi Jawa lah. Nah, ada PO, ada Pegon, nanti juga ada simental di sini, ada limosin, ada berangus, ada Angus juga. Nah, sebetulnya ada pendatang baru, misalnya 2 ekor Belgian Blue. Nah, ini tapi yang satu murni, satu silangan. Silangan. Jadi emang kalau Belgian Blue masih jarang kan, belum populer, tapi nah alhamdulillah kita udah ada di sini. Tapi kalau yang paling biasanya Idul Adha itu yang paling banyak apa jenis apa kira-kira? Nah, dulu awal-awal kita Idul Adha itu hanya mengandalkan sapi putih sama sapi simental atau Pegon ya. Iya. Ya, jadi si Pegon itu campuran antara sapi lokal sama sapi luar negeri. Nah, itu campuran sama sapi Pegon. Itu dulu awal-awal kayak gitu. Tapi sering berjalan waktu kesini itu banyak juga orang yang tertarik sama sapi lokal kayak sapi Bali, Kupang, dan termasuk Madura tadi sapi Madura. Nah, sekarang akhirnya kedua-duanya mendominasi antara sapi lokal sama sapi yang campuran itu keduanya seimbang. Jadi kayak sapi Bali juga jumlahnya banyak, bisa sampai ya hampir setengah-setengah lah. Hampir 50-50 antara sapi lokal sama sapi campuran. Itu untuk kebutuhannya. Nah, tadi kan kita udah nanya jenis-jenisnya juga Pak. Gimana sih cara untuk sapinya tuh berkembang biak dengan konsisten tuh gimana sih, ada nggak caranya gitu Pak? Biar beranaknya tuh gimana gitu prosesnya gitu. Karena kan yang kita tahu, wah ini sapinya banyak nih gitu kan. Nah, proses-prosesnya itu susah nggak sih untuk berkembang biakinnya itu Pak? Nah, jadi kebetulan kita tuh di sini bukannya breeding. Atau bukannya apa tuh breeding Pak? Biar kan. Jadi sapi itu yang dipelihara itu induknya. Jadi kita mengembangbiakan. Nah, kemudian di sini tuh kita kalau bahasa peternakan tuh fattening, penggemukan ya. Ini penggemukan. Jadi kita emang dipilih sapi-sapi yang secara kualitas dia bagus. Tapi untuk berat badan itu awal nggak begitu maksimal berat badannya. Jadi kalau bahasa peternak itu sapi kurus tapi sehat. Sapi kurus tapi sehat. Ya. Jadi nanti kita tinggal digemukin di sini. Jadi emang sapinya udah besar, bukan sapi kecil atau Mbak bilang ada di perkawin. Iya. Itu prosesnya lama Mbak. Kalau untuk kurban itu nggak cukup 2 tahun. Baru lahir itu kan sampai di kurban itu kan 2 tahun kan? Maksimal atau minimal itu? Minimal. Untuk sapi kurban itu minimal 2 tahun. Karena kan itu syarat syariahnya seperti itu. Iya. Nah, makanya kalau misalnya kita breeding, ya itu bisa lebih dari 2 tahun kan? Iya. Nah, makanya kelamaan. Oh gitu. Iya, kalau secara bisnis nanti bisa dihitung sama Mbak. Iya. Jadi costnya akan di mana sampainya, nanti harganya pasti akan. Walaupun mungkin untuk bibitnya nggak beli karena kan ada induknya ya. Untuk periode kedua atau ketiga. Tapi tetap secara cost itu beda nanti hitungan costnya, lebih tinggi lah. Nah, makanya itu sapinya penggemukan, sehingga sapi-sapi yang terpilih sapi yang memang udah ya misal minimal umurnya di atas 1 tahun lah. 1 tahun ya? Iya, atau misalnya 1 tahun kurang, tapi nanti ketika Idul Adha itu dia umurnya udah 2 tahun. Karena di sini ada juga yang maksimal kayak sapi-sapi bahan misalnya nih, ada yang memang sekarang sih udah besar semuanya. Tahun lalu kita ada sapi-sapi anak yang memang itu usianya baru di bawah 1 tahun, sehingga kita harus pelihara 2 tahun. Tapi itu bicara costnya tidak terlalu tinggi karena memang sapinya sapi kualitas sapi super lah istilahnya. Nah, tapi untuk secara umum kita memang sapinya di atas tahun. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kan tadi maksudnya di sini tuh lebih ke induk terus dirawat gitu ya Pak. Ada nggak sih kalau misal orang mau nitip nih, misalnya saya punya sapi nih Pak, sapi saya tuh belum setahun tapi mau dirawat di sini bisa nggak kayak gitu? Atau enggak khusus yang di sini aja? Jadi kalau itu nanti itu ngomongnya udah ngelayar. Karena itu nanti ada negosiasi, ada negosiasi lagi yang untuk seperti itu ya. Nanti ya pokoknya jumlahnya berapa, minimal berapa. Kita layar nanti bocor. Iya, oke. Tapi memang tadi perlu saya tegaskan kembali, kita di sini tidak breeding ya, maksudnya tidak mengembangbiakan dengan cara indukan, tapi di sini hanya penggemukan. Oh gitu, iya. Ya sih kayaknya kalau sapi berarti ini di sini udah misalnya dia udah di atas setahun atau rata-rata? Rata di atas setahun. Ya, karena kan nanti ketika Idul Adha itu dia kan
kan target kita kan emang sampai Idul Adha. Iya, udah siap lah ya Itu gitu ya. udah benar-benar ya secara syariat udah memenuhi syarat. Jadi sapi ini secara syariat, walaupun misalnya kan secara syariat tuh kan harus misalnya nih kalau di bahasa sapi itu ternak itu kan poel giginya. Iya. Nah tapi ada sapi yang memang dia udah 2 tahun tapi belum poel. Nah tapi kan secara syariat dia udah memenuhi syariat. Karena apa? Udah di atas 2 tahun gitu. Tapi tetap nggak apa-apa kalau Nggak gitu. apa-apa kan biasanya kalau sapi-sapi yang belum poel itu tapi udah 2 tahun tapi sapi gede. Nah, nanti bisa dilihat sapi yang sebelah sana tuh rata-rata ada yang umur 2 tahun tapi dia belum poel. Jadi secara poster tuh emang dia udah gede banget. Malah beratnya mungkin udah di atas 600 700. Malah tahun kemarin itu sampai rata-rata di sana 1 ton. Wah, bener banget ya. Nah, untuk pangannya sendiri nih Pak, apakah Bapak ada kebunnya sendiri untuk kayak ngarit gitu atau supply dari orang gitu Pak? Nah, jadi kalau untuk pakan hijauan, memang sebagian kita ada. Ya maksudnya tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sapi yang kita punya. Itu hanya sebagian aja. Membantu lah ya gitu ya. Jadi ketika ada momen-momen tertentu misalnya kayak hujan, banjir, nanti kita ada cadangan pakan. Tapi kalau kondisi-kondisi kayak gini tuh kita biasanya ini bisa dilihat di belakang mungkin nanti kamera. Ini pakan-pakan yang mungkin yang bisa kita ambil dari limbah pertanian. Oh, pertanian. Iya, jadi ini jerami padi atau kalau bahasa kampung itu damen. Kalau Mbak ngerti mungkin ya. Iya. Damen. Nah, ini yang kita ambil dari petani langsung. Ya memang sebenarnya petani ini adalah limbah. Limbah, tapi buat kita di sini ya ini kebutuhan kita pakan. Jadi ini maksudnya untuk campuran hijauan ya. Tapi kalau untuk pakan yang utama gitu, pakan yang memiliki nilai gizi yang lebih tinggi, nah ini nanti. Ini gitu. ada onggok singkong sama ampas tahu. Jadi berarti kalau ini mah supply gitu ya, beli di orang gitu kan? Kalau ini, nah ini beli, ini kan di pabrik nih adanya. Kalau kita ngambil dimarahin ntar. Kalau onggok singkong di ekspor dari Lampung. Oh, dari Lampung ya? Dari luar negeri, luar itu dia naik laut. Nah kalau ampas tahu ya pabriknya sekitar sini aja. Oh gitu. Tapi emang nanti, ketika udah mau Idul Adha, itu kita butuh effort lebih untuk mengemukan, untuk penambahan berat badan. Itu baru campur dengan konsentrat sama dedak. Dedak. Tahu kan dedak? Nah, limbahnya dari padi. Iya. Nanti digiling, itu jadi dedak. Nah itu baru nanti untuk proses pengemukan lebih cepat, udah mendekati Idul Adha, biasanya kita tambah itu juga konsentrat sama dedak halus. Nah itu pakan yang kita gunakan di sini. Nah, terus kalau misalnya soal perawatannya gitu Pak, ada nggak sih kayak cek kesehatan sama dokter hewannya? Atau mungkin kalau ada sapi yang lagi kena virus, sakit gitu, pernah nggak ada yang kayak gitu Pak di sini? Nah, kalau itu memang itu pasti apalagi dengan jumlah yang banyak seperti ini, itu kita nggak boleh nganggap hal-hal itu remeh. Iya. Karena apalagi kita cuma petani. Petani itu kan bekalnya cuma petani, karena emang terus terang kita backgroundnya itu bukan dari sejarah pertanian. Ya ada yang dari ekonomi, ada yang dari teknik. Ya, pengalaman lah pokoknya ya gitu. Karena orang tua kita dulu petani, nah kita akhirnya ngambilnya ke orang tua semua. Jadi ilmu di sini itu nggak dipakai. Maksudnya secara adalah dikit ya. Secara praktek nggak dipakai, tapi adalah teori yang bisa kita lakukan di sini. Jadi bicara kesehatan di sini memang dipantau oleh tim dokter. Jadi apalagi tadi kayak Mbak bilang ada wabah misalnya kayak sekarang kan lagi musimnya wabah PMK. Nah itu kita memang harus cekatan. Jadi ketika dokter meriksa itu dokter itu bisa meriksa itu sekitar sebulan sampai 2 bulan sekali itu dikontrol. Nah ketika ada wabah nanti dokter mengabarkan, Pak, Bang, lagi ada wabah sapi misalnya perlu vaksin, kita vaksin yang belum vaksin. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya berapa ekor yang sudah tervaksin ya udah semuanya sudah tervaksin dokter ya udah aman. Ya paling tetap cek rutin aja. Iya, cek kesehatan rutin. Itu bicara kesehatan. Itu berapa bulan sekali kira-kira kalau cek kesehatan? Kalau gitu? Misalnya cek kesehatan sebulan sampai 2 bulan sekali. Kan itu kan sebenarnya kalau kondisi kita lagi kayak gini kan insya Allah nih kondisinya kan steril lah ya. Steril ya. Ya kan nggak mesti harus diperiksa gitu. Ya paling nanti kalau misalnya kita nih ada tanda-tanda misalnya nih, wah kok kayaknya kondisi sapi nih, maksudnya dengan jumlah yang banyak, tapi kondisinya itu tanda-tandanya itu banyak juga. Nah baru mungkin kita turunin tim dokter yang memang benar-benar harus cek. Oh gitu. Mungkin entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali. Tapi kalau kondisinya ya alhamdulillah insya Allah kayak gini udah stabil, udah sehat, ya paling sebulan atau 2 bulan sekali. Paling kalau mau Idul Adha ada pengecekan dulu kali ya. Pasti. Iya, biar maksudnya apa sih kayak penjualan juga kan biar lebih nge-branding gitu. Iya betul. Kalau mau Idul Adha itu bukan sedang nge-branding karena itu wajib. Iya. Jadi, iya benar. Karena dikonsumsi kan ya. Iya, karena kan itu kan untuk meyakinkan jamaah bahwa sapi-sapi yang nanti dipotong itu sehat. Iya. Terhindar dari penyakit-penyakit yang memang sifatnya itu berbahaya, kayak misalnya menular ataupun yang lainnya ya.
Itu memang dari dinas itu langsung turun. Kita tidak minta pun mereka memeriksa, justru mereka memaksa untuk memeriksa itu. Oh, jadi sosialisasi kali ya gitu. Jadi bukan cuma sekedar sosialisasi, ini nanti diperiksa satu-satu, walaupun random ya. Itu harus diperiksa, harus. Nanti sampel darahnya diambil, sampel fesesnya diambil. Persyaratan lah gitu ya Pak ya? Iya, itu syarat utama tapi ya. Iya, oh iya benar sih. Karena untuk menerbitkan nanti ada suratnya itu, kalau misalnya nanti kita lihat sana, ada surat yang apa menentukan bahwa sapi ini benar-benar sudah sehat. Terakreditasi lah gitu ya? Nah itu memang harus diperiksa. Dan itu timnya nggak 1 orang 2 orang, itu karena datang 1 mobil dia datang. Banyak gitu. Periksa, nanti itu nggak sekali. Misalnya nih 2 bulan mau Idul Adha, itu datang dia misalnya 2 bulan pertama seminggu gitu. sekali datang, seminggu sekali. Oh, seminggu sekali ya? Misalnya ngambil darah, nanti kan dia random memang ngambilnya nggak di sini gitu kan. Iya. Nanti seminggu berikutnya misalnya ngambil pesesnya kan. Nah seminggu berikutnya hasil yang ini, nanti hasil yang lagi. Nah, baru nanti setelah 2 pekan sebelum Idul Adha baru terbit tuh surat keterangan bahwa dinyatakan sapi Sehat. BPS itu sehat, bebas dari ini gitu. Jumlah sapinya sekian, dombanya sekian, kerbaunya sekian. Nah itu kayak gitu. Dan itu emang harus. Oh iya berarti Iya. bagus sih kalau emang harus ya. Iya, insya Allah. Tapi ada nggak Pak? Maksudnya paling jauh pengiriman kemana sapi? Tahun ini paling jauh itu kemarin Cirebon. Cirebon. Tahun lalu itu sampai ke Jawa. Jadi sapi Jawa, kita beli di Jawa nih, dia balik lagi ke Jawa. Oh. Tahun lalu kalau nggak salah. Tapi tahun ini paling jauh Cirebon. Iya ya. Gitu. Tapi ada juga yang ke Sukabumi. Mungkin kalau bicara, Sukabumi deket Pak. Ya tapi Sukabumi mana dulu? Iya Itu benar, memang di luas pelosok. ya. Memang di pelosok, benar-benar di pelosok. Itu berangkat ke sini pagi sampai sini lagi pagi lagi. Nah untuk kalau pengiriman kayak gitu kan saya biasanya suka nonton di YouTube gitu ya Pak ya. Kayak Ini korban YouTube. kayak misalnya apa sih namanya? Sapi-sapi artis gitu ya Pak. Ini mainnya nggak harus presiden di sini mainnya. Nah, tadi mau saya tanyain tuh. Sebelum ke situ nih ya Pak. Itu tuh pengirimannya tuh kan kadang kayak sapinya tuh cuman di belakang gitu kan, di truk gitu. Nah, itu tuh ada kayak istirahatnya dulu nggak? Atau kita berhenti dulu? Proses untuk pengirimannya tuh gimana sih Pak? Jadi untuk terkait pengiriman itu kan kita kan hanya Jabodetabek ya. Jadi paling jauh kan kayak di luar kota lah gitu ya. Ya itu pun luar kotanya nggak jauh banget, masih di Jawa Barat. Jadi nggak ada proses yang berlebihan. Kayak tadi sini, apa tadi misalnya, ya sapi pasti di belakang, nggak mungkin dipangku di depan kan? Pasti di belakang nggak pakai AC juga enggak. Jadi nanti sapinya di belakang, naik dari sini misalnya nih, nah itu tuh yang di dalam. Oh iya itu yang. Atau nanti kan panjangnya kayak gini. Nah, itu proses untuk naikinnya kan? Iya. Jadi sapi naik lewat situ ke mobil kayak gini kan. Jadi kalau yang deket ini prosesnya sehari itu aja. Nah untuk kayak misalnya kan jalannya gitu, kadang suka ada yang ngomong sapinya pusing kayak gitu-gitu. Itu bener gak sih Pak yang kayak gitu-gitu? Itu. Kan tadi bilang itu korban YouTube. Kayak harus istirahat dulu, harus tidur dulu katanya sapinya. Ya. Enggak berarti ya? Itu kalau prosesnya memang kayak misalnya dari Surabaya. Itu Oh. memang jadi dari Surabaya ke sini nih, itu ada rest area ternak memang ada. Oh ada, di mana tuh Pak? Batang. Batang. Jawa Tengah kan, dari Jawa Timur nanti Jawa Tengah Batang, dari Batang langsung ke sini. Jadi nanti kalau di sana itu sapi turun semua, di refresh lah bahasa kerennya. Iya. Dia mandi, dikasih makan. Oh terus gitu. segar. Ya, jadi memang rest area sapi. Jadi mandi, dimandiin, terus dikasih makan hijauan, segar lah ya. Nanti beberapa jam misalnya dia nyantai, istirahat, nanti naik lagi. Baru dia berangkat. Itu kalau dari Jawa Timur atau Bali. Kalau dari Jawa Tengah aja ke sini nggak pernah istirahat. Nggak apa-apa lah, aman ada gitu yang ya. dari Gunung Kidul, ada yang dari Boyolali, itu enggak langsung aja udah. Berangkat dari sana misalnya pada maghrib, ya sesampainya di sini. Nggak ngaruh lah pokoknya ya. Nggak ada. Jadi nggak ada sapi itu nggak ada. Itu hanya korban YouTube. Kalau misalnya nih Pak, kayak tadi yang ngomong-ngomong soal korban itu gitu, kalau kayak korban-korban itu suka ada tuh yang sapi kabur atau apa sih namanya nggak nurut itu tuh Ya, itu. ada faktornya nggak sih Pak atau enggak? Jadi begini, memang yang namanya sapi itu kan hewan ya, Iya. beda sama kita. Jadi kan kita tidak bisa mengkondisikan dia ketika dia di luar gitu kan. Kalau kayak anak kita kan diem ya tong, lu jangan. Iya, pas tahu udah dia menurut gitu. Kalau resek gue sentil gitu. Kalau sapi kan nggak bisa ya, suka-sukanya sapi. Walaupun memang ada cara-caranya, misalnya kayak sapi nih, misalnya di kandang ini kondisinya memang karena sapi itu ketika di luar sama di kandang itu beda. Karakteristiknya. Oh iya. Ketika di luar itu apalagi dia banyak anak-anak atau misalnya dia lewat kan banyak mobil, itu yang ya secara ini dia tetap melihat perubahan kan. Ini apa nih bahasanya? Baik nonton gitu. Nah itu makanya ketika nurunin sapi itu diikhtiarkan jangan banyak yang melihat. Oh. Itu artinya ya oke misalnya mau lihat boleh lihatnya dari sini atau Jauh lah gitu ya. sampai di sini. Itu memang harus kayak gitu. Karena kan khawatirnya sapi itu tidak bisa dengan perubahan. Nah, tadi yang mau bilang itu nanti
Pernah. Termasuk saya juga kemarin mengalami lagi ngantri nyebur ke kolam ikan sapinya. Saya masih nyebur ke kolam ikan. Ada temen itu, jadi tim ekspedisi nganter sapi tuh. Itu nyebur ke kali. Nyebur ke kali. Iya, itu lebih ekstrim lagi kan? Iya, nah itu. Kalau itu emang bener kalau itu. Oh, Itu bener nggak ya? konten itu. Oh, berarti Nyebur ke kolam, nyebur ke kali, iya, itu bener itu. harus adaptasi juga gitu ya berarti Jadi, ya. bukan sekedar adaptasi, jadi kitanya yang mengkondisikan lingkungan. Karena kan sapi kan nggak bisa kita kondisiin. Iya, ya, iya, sapi, bener ya sih. namanya sapi. Kita nggak pernah tahu pikirannya seperti apa kan. Jangan-jangan emang dia udah ngancam kita nih, ntar mau hajar nih di luar nih. Saya Iya. ngomong juga gitu kan. Nah, makanya kita semaksimal mungkin bagaimana ketika sapi turun itu kondisinya kondusif. Oh. Jadi misalnya kalau mohon maaf ya di Jakarta itu kan udah kadang-kadang Padet lah gitu ya. gang yang sempit, Heeh. terus banyak anak-anak. Wah itu Kaget itu sapi. kan apa namanya pemain baru, maksudnya teman-teman yang cuma nganter. Kita pun nih pelaku usahanya Iya. udah deg-degan. Iya, Wah benar. ini sapi kalau cuma nabrak motor, kalau nabraknya Anak-anak ya. Ferrari repot nih. Iya. Anak-anak baru sakit udah biasa. Kalau Ferrari ganti mobil kita kan. Berapa sapi jadinya ya? Nah, itu jadi berlipat ganda nanti. Oh Tapi iya sih. alhamdulillah jangan sampai belum dan untuk hal-hal gitu deh ya insya Allah tidak Iya. sampai lah ya. Kecuali tadi kayak nyebur itu memang saya juga sendiri ngalamin nyebur ke kolam ikan. Terus kalau nyebur ke kali itu ada temen nyebur ke kali. Di Jakarta kan kalinya kayak gimana ya kan? Ya, itu nyebur. Oh. Ya, malah mungkin kalau nggak salah pernah di YouTube masuk atau masuk berita itu. Iya Jadi kan? sapi kita antar nyebur ke kali. Oh Nah, gitu itu ya. memang kejadian kalau hal-hal kayak gitu. Yang namanya sapi ya mbak. Iya, berarti emang dari kitanya juga sebagai pembelinya juga harus menyiapkan lah tempatnya Iya, gitu ya. nah, itu paling utama. Paling sebenarnya. utama gitu. Jangan asal beli lah gitu ya. Ya bagus-bagus pembelinya menyiapkan itu Iya. lebih nyaman gitu ya. Nanti ketika turun nih, ayo pak di lapangan nih udah enak tempatnya. Heeh. Yang paling khawatir itu beli lapangannya 1 kilometer, nurunnya di sini kan. Iya, kesononya Nah gimana? itu karena mobil nggak bisa masuk, banyak yang kayak gitu. Oh. Nah, itu biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena proses yang memang tidak apa ya tidak ada yang wah enak sebenarnya gini di luar ekspektasi kita lah kayak gitu. Nah, dari semua proses sapi gitu ya, Pak, yang paling susah tuh proses apa sih, Pak, untuk merawat sapi atau apa sih namanya menjaga sapi gitu untuk memperjualbelikannya? Jadi sebenarnya kalau bicara proses Atau tantangannya lah, tantangan itu mempertahankan. mempertahankan. Kalau untuk memulai itu hal yang paling mudah. Iya, nah, mempertahankan itu sih Itu yang memang paling sulit. Karena yang namanya mempertahankan itu kalau kita salah langkah ya bisa rusak semuanya. Iya. Karena kalau untuk membentuk, untuk mempola itu ya mudah, orang belum ada kok, tinggal kita buat aja. Kan? Rencana aja gitu ya. Iya, udah, misalnya kita mau punya sapi 1000 ekor, kita buat kandangnya. Tapi untuk mempertahankan pasar, Pasarnya. biar pasar itu stabil, nah itu yang harus kita ekstra. Ya maksudnya berarti kan caranya gimana nih? Misalnya kayak kita jaga konsumen kita biar tetap nyaman, terus kondisi lingkungan di sini seperti apa biar ketika datang sini tuh kandangnya bersih, nyaman. Jadi besok tuh tahun depan di sana aja lagi deh, orangnya juga enak. Nah itu kan salah satu ikhtiar kita kan untuk mempertahankan konsumen. Nah, jadi mempertahankan yang memang termasuk jumlah sapi ini kan bagaimana caranya merawat sapi ini biar sapi ini tetap sehat itu kan mempertahankan kan. Iya, Kalau benar. untuk proses awalnya sih memang tidak terlalu sulit, tapi untuk mempertahankan yang agak lebih sulit. Tapi kalau misalnya sapinya nih, ada nggak yang tiba-tiba tuh mati misalnya gitu, Pak, atau mungkin sakit awalnya. Nah, kalau kayak gitu gimana menanggulanginya? Kalau untuk sapi mati Belum pernah? itu pasti ya. Oh, Namanya makhluk hidup pasti akan mengalami hal seperti itu. Karena kita aja manusia tiba-tiba mati bisa aja. Iya, bisa. Apalagi sapi. Itu pernah kayak gitu. Tiba-tiba mati. Tapi itu paling kalau ikhtiar kita itu bagaimana caranya kita membuat kandang ini selalu bersih. Selalu bersih. Karena kan biasanya menganalisis hewan ternak itu kan mudah ya. Misalnya, wah ini mati karena misalnya virus ini gitu kan. Atau misalnya, wah ini tiba-tiba lemas wah karena virus ini. Berarti kan apa sih penyebab virus ini datang? Apa sih sebenarnya ada? Berarti kan misalnya kebersihan. Atau misalnya kondisi cuaca atau misalnya pakannya itu kan tinggal kita kondisikan. Ya ikhtiarnya di situ. Ya minimal kayak misalnya kandang selalu bersih kayak ini kita kan ya, ini setiap hari mbak ini pagi sapi selalu mandi. Oh, Semuanya semuanya. mandi. Itu gimana tuh? Langsung siram-siram aja atau Enggak lah, itu satu-satu? disikat satu-satu mbak. Oh. Yang kotor disikatin, kalau yang kotor ya disiramin. Ini bawahnya harus bersih setiap hari. Nah makanya kalau misalnya nanti mau masih berlanjut di sini nanti pagi-pagi datang ke sini. Ini semua teman-teman nih yang ini di sini, nah itu mereka membersihkan semuanya. Jadi mandi, nah sore kayak gini. Karena sore kan kondisinya masih bersih kan. Iya. Jadi tinggal dibuangnya kotorannya kayak gini nih, kan dikelupin, dibuangin. Kondisi kandang tetap bersih. Nah itu ikhtiar kita. Ya walaupun tetap kalau bicara
sakit mati itu urusan yang di atas. Iya. Tapi kita ikhtiarnya maksimal. Kayak gitu. Nah dari maksudnya kalau sapi kan udah jelas ya dijualnya tuh hewannya gitu. Tapi kalau misalnya kayak dari kotorannya itu ada nggak yang diperjualbelikannya lagi? Jadi untuk saat ini kita emang belum ada ya pengolahan limbahnya. Karena emang kita masih fokus di peternakannya. Walaupun kita udah sebenarnya udah ada planning kita tuh untuk persiapan konsentrat, terus nanti jadi hulu ke hilir itu sudah kita persiapkan memang secara plan besarnya sudah kita persiapkan, tapi untuk pelaksanaannya masih dalam proses ya. Semoga sih cepatnya ya Pak ya. Amin. Biar lebih besar lagi ya, berkembang lagi gitu. Nah tadi ngomongin soal yang beli tuh presiden, itu tahun ini atau kapan tuh Pak? Ini kebanggaan nih pasti nih. Alhamdulillah tahun kemarin ya. Oh tahun 2024. Ini kan 2025. Iya, 2024. 2025 dong. Tahun ini berarti ya? Tahun berarti tapi Idul Adha tahun ini berarti ya? Iya. Kan Idul Adha 2025 besoknya. Iya betul. Iya. 2025 kemarin itu alhamdulillah melalui dinas Ketapang, Ketahanan Pangan, ya ada beberapa tim yang diutus itu langsung dari presiden datang ke sini. Nah itu memang seleksinya nggak mudah. Jenis apa tuh pas kemarin? Iya pasti jenisnya di sini itu jenis limosin simental. Itu paling tinggi tahtanya atau gimana? Beratnya itu memang kan beliau kan nyarinya berarti di atas 1 ton kan. Nah ya. itu kebetulan nanti kita lihat seperti apa. Nah itu sapinya jenis-jenis di kemarin itu kebetulan Pak Presiden itu jenisnya simental. Simental ya. Itu beratnya di atas 1 ton. Itu alhamdulillah. Saya memang satu peternak itu cuma 1 ekor. Gitu. Nah itu untuk di Kota Bekasi. Berarti setiap wilayah lah gitu ya? Atau Ya, gimana tuh sih, sistemnya? yang saya dengar infonya itu setiap kota kabupaten itu 1 ekor. Jadi misalnya Kabupaten Bekasi nih 1 ekor. Terus Kabupaten Bogor 1 ekor, Kabupaten Karawang 1 ekor, Kabupaten Bekasi juga 1 ekor. Kita kan kebetulan kota. Kota iya, kota. Walaupun misalnya ada nih di kabupaten, mas di kabupaten nggak ada peternakan nih yang besar. Saya ngambil ke kota nih, ya boleh tapi tetap naruh di kabupaten. Jadi kemana sih kayak gitu yang saya dengar informasinya dari tim pencari sapi presiden. Gitu. Keren sih kalau. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini nambah lagi. Gitu. Semoga nanti ya. Amin. Karena udah kita persiapkan sapi-sapi yang memang ya secara bobot itu ketika itu ada itu di atas 1 ton lebih mungkin. Ya maksudnya lebih dari yang kemarin. Oke, nih kita udah mau penghujung akhir aja nih ya Pak. Sebelum kita jalan-jalan nanti. Kira-kira ada nggak sih Pak tips and triknya atau mungkin saran buat teman-teman yang mau baru buka usaha? Kenapa sih misalnya harus bikin peternakan, apa dampak positif dan negatifnya gitu Pak, boleh nggak dikasih tahu nih tipsnya ke kita? Jadi gini kait peternakan, ini kalau misalnya peternakan, iya. Gini, usaha pertanian secara menyeluruh, khususnya peternakan. Jadi kalau buat kami karena memang sudah di peternakan, melihat peternakan itu sebagai sebuah kebutuhan, ya. Karena kan secara umum pertanian itu di semua negara terutama negara maju malah itu yang pertanian pasti jadi sektor utama karena itu kebutuhan utama. Iya, kebutuhan utama. Nah kalau di peternakan sapi kandang kami ini itu kalau bicara triknya itu sebenarnya cuma satu, ya sabar aja. Sabar ya. Iya karena apa? Karena segala sesuatunya itu kalau tidak dilakukan dengan sabar ya coba aja gitu lihat. Apapun bikin kue aja kalau nggak sabar nggak jadi. Iya. Karena nggak bisa langsung ada yang jadi. Iya, itu sabar sama disiplin. Itu insya Allah dengan kita kayak gitu ya. Kalau bicara berserah sama yang atas kan masing-masing. Iya pastilah. Berusaha. Sabar sama disiplin. Karena kita berusaha, disiplin itu bagian dari berusaha. Iya, konsisten lah gitu ya. Iya, itu disiplin berarti kan. Nah, itu. Ya sabar sama disiplin itu insya Allah menjadi kuncinya. Iya. Untuk sebuah keberhasilan apapun ya. Jadi untuk peternakan yang udah berpuluh-puluh tahun ini kuncinya adalah disiplin, tadi sabar, konsisten juga, dan jangan gampang puas ya Pak ya kayak. Itu paling utama. Sama satu lagi yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Muslim itu berjamaah. Nah, karena kita konsisten berjamaah itu insya Allah akan lebih mudah. Dan jangan berpikir kita berjamaah itu hasil sedikit, justru dengan kita berjamaah itu hasilnya akan lebih besar. Iya. Walaupun untuk personalnya ya, tetap misalnya berjamaah 10 orang nih, sama yang misalnya buat 1 orang, itu tetap nanti hasilnya yang berjamaah itu untuk personal hasilnya pasti lebih besar. Oh gitu ya? Iya, itu konsep berjamaah yang membuat menurut saya. Jadi membuka pintu-pintu rezeki yang lain juga. Iya, kan sehingga pintu rezeki kita juga akan terbuka. Iya. Kita berusaha untuk membuka rezeki yang lain kan. Karena itu udah janji Allah ya. Iya. Gitu.
Ini itu. Bagus sih Pak. Nah terakhir nih Pak, selama udah puluhan tahun gitu ya berdiri, apa sih kendala yang paling susah untuk mempertahankannya? Misalnya ada kendala dalam operasionalnya atau apanya gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita menyebutnya bukan kendala, tapi tantangan. Tantangan, oke, Ya, kalau tantangan. kendala itu kan jadi masalah. Iya. Kalau tantangan kan harus dijawab. Iya. Jadi tantangan kita itu yang paling berat itu adalah ketika PMK datang. Apa? Apa tuh PMK tuh? Ini baru akhir-akhir ini. Iya. aja. Ketika isu PMK seperti sekarang ini nih merebak, walaupun sebenarnya nggak ada dampak di masyarakat ya. Terutama kita ini karena hanya pengumuman setahun sekali. Itu karena menjadi tantangan buat kita bagaimana caranya kita mengkondisikan ternak kita itu dan meyakinkan para jamaah bahwa sapi kita adalah sapi yang sehat. Iya. Itu tantangannya. Jadi caranya ya kita tetap rawat dengan baik. Dengan baik, dengan cara yang benar juga, Ya. yang pasti. Ya, kita kondisikanlah dengan apa yang menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan tadi. Ya tadi dokter atau dan lain sebagainya, obat, vaksin dan sebagainya. Keren sih Pak. Mungkin itu aja sih Pak untuk wawancaranya. Nanti kita lihat-lihat. Sebelumnya makasih banyak Bapak udah ngejawab pertanyaan atau udah ngobrol ya tadi. Makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama.